Selamat malam pemirsa, spesial dialog kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Chandra Dewi. Dan kali ini kami akan mengambil topik mengenai hijrah moral untuk kebangkitan bangsa. Bersama saya di hari ini telah hadir Bapak B.J. Habibie, pendiri sekaligus Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, Bapak Nur Alam, Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Ilham Akbar Habibie, Ketua Presidium ICMI, dan juga Bapak Aksan Alala, Ketua Panitia Penyelenggara Silaknas ICMI untuk tahun ini. Langsung saja saya akan menyapa tamu-tamu kita di malam hari ini. Selamat malam Pak Habibie, Pak Nur Alam, Pak Ilham, dan juga Pak Aksan. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih. Baik, saya sebelum kita beralih ke topik kita pada malam hari ini mengenai moral untuk kebangkitan bangsa, saya ingin bertanya ke Pak Habibie, Pak. Kita ingin berbalik 20 tahun yang lalu. Bagaimana Bapak sebagai pendiri dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, apa yang menjadi tujuan didirikannya organisasi ICMI ini, Pak? Tujuannya adalah agar supaya masa depan bangsa Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 itu akan dan harus mengandalkan pada sumber daya manusia terbarukan, renewable human resources. Dan manusia itu harus ditingkatkan produktivitasnya. Produktivitas manusia hanya bisa ditingkatkan kalau 3 elemen yang ada pada manusia itu dapat berkembang dan mekar berkembang. Satu, elemen budaya. Budaya itu pada manusia yang paling tua. Sebelum ada agama, sudah ada budayanya. Itu perilaku. Elemen kedua adalah agama. Dan elemen ketiga juga sudah sejak ada manusia yang menemukan api misalnya. Itu teknologi. Jadi 3 elemen, budaya, agama, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3 elemen itu menentukan dalam hal ini produktivitas dari sumber daya manusia untuk menjadi unggul sehingga dia bisa bersaing dimanapun dia berada. Latar belakang ini menghasilkan bahwa kita harus memiliki proses pembudayaan yang paling baik dan proses pendidikan yang paling baik. Pembudayaan itu mulai lahirnya dibesarkan, masuk sekolah, setelah dia tamat pun masih ada proses pembudayaan. Dan untuk hal itu dibutuhkan satu organisasi yang boleh dikatakan mengutamakan pada proses pembudayaan itu agama dan budaya. Dan dalam hal ini kita jangan terus wah Habibie ini Sarah ini dia terus mau Islam, tidak. Karena yang pertama mendirikan organisasi agama adalah justru yang kecil Katolik, namanya ISKA, Ikatan Sarjana Katolik. Akhir tahun 60-an. Setelah itu didirikan PIKI, namanya Persatuan Intelektual Kristen Indonesia. ISKA belum ada nama Indonesianya. PIKI nama Indonesianya. Islam selalu tabrakan, saking besarnya. Dan itu ribut. Hindu belum ada, yang Buddha juga belum ada. Nah, karena saya waktu itu harus memperhatikan teknologi, iptek elemen ketiga, dan tidak ada gunanya kalau iptek proses pendidikan dan prasarana dari ilmu pengetahuan itu sempurna, tetapi pincang karena tidak sempurna proses pembudayaannya. Sedangkan bagian besar dari bangsa Indonesia, kita bukan negara Islam, tapi bagian besar yang harus kita andalkan ialah beragama Islam. Maka saya mengambil inisiatif membenarkan, itu bukan inisiatif saya, inisiatif dari pemuda-pemuda, mahasiswa yang datang dari Malang. Mereka datang ke tempat saya menjelaskan itu semua, bahwa mereka mau mendirikan
mereka mau berseminar, ada dalam bukunya itu, mau berseminar, mendirikan sebuah organisasi, dan itu susah. Dan apakah saya bisa melaksanakannya? Karena latar belakang pemikiran saya tadi seperti saya jelaskan itu, maka saya dengan seizin Presiden Republik Indonesia saya dirikan ICMI itu ya, 20 tahun yang lalu. 21 tahun. 21 tahun yang lalu. Baik, saya ingin bertanya ke Pak Nur Alam ini, Bapak sebagai gubernur ya Pak ya, bagaimana Bapak melihat peranan ICMI di Indonesia, terutama untuk pembangunan di daerah pada khususnya Pak? Baik, apa yang dijelaskan oleh Pak Habibie kepada kita semua atau mayoritas dari hasil-hasil pelaksanaan pembangunan adalah untuk kepentingan masyarakat Indonesia, termasuk juga yang ada di Sulawesi Tenggara, dan mayoritas adalah Muslim, sehingga partisipasi dan kontribusi para kader-kader ICMI yang ada di seluruh wilayah, termasuk khususnya yang ada di Sulawesi Tenggara, sangat cukup mewarnai berbagai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah yang kita harapkan agar proses kesinambungan dari kaderisasi maupun pemikiran-pemikiran dari kader-kader ICMI ini akan terus mewarnai berbagai kebijakan-kebijakan maupun di dalam proses mengisi pembangunan bangsa Indonesia, dan tidak terkecuali kami semua yang berada di daerah seperti Sulawesi Tenggara.